Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Aksi lumpur-lumpuran, ya Gibran di lokasi banjir. Juga disamakan dengan seorang Jokowi masuk gorong-gorong. Wow. ini 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 netizen ada-ada aja di situ begitu kan ya. Aksi main lumpur-lumpuran ya. Ini banyak yang kemudian ditafsirkan oleh masyarakat ya sebagian bahwa apa yang kemudian dilakukan Gibran ya hanya jalan kaki aja begitu kan. Tidak ada yang spesial. Tidak ada yang kemudian memberikan solusi satset begitu kan. Hanya itu aja begitu ya. Kenapa? Dulu begitu kan ya ketika Rano Karno ya maaf ya Sidul begitu kan ya Sidul ketika mereka naik bot pada waktu itu begitu kan ya. Terus kemudian mereka naikkan naik perahu karet ya dihujat habis-habisan. Dikritik habis-habisan soal ya meninjau banjir yang kemudian ya dinyinyirin sana sini. Tapi begitu kan ya, Jokowi juga punya rekam jejak di situ begitu. Rekam jejak yang kurang mengenakan, lebih parah dibandingkan dengan Sidul. Ini lebih parah dibandingkan dengan Sidul. Ya gimana tidak parah? Dalam beberapa video begitu kan ya, seorang Jokowi ini digendong ya oleh bapak tua di situ. Ya kasihan Pak, ya masa bapak-bapak ya menggendong seorang Jokowi begitu kan? Seharusnya Jokowi jalan kaki aja. Ya, inilah perbedaannya begitu kan. Inilah perbedaannya. Makanya ya semua orang itu punya rekam jejak, Bos, ya. Dan sekarang mau kritik apa lagi begitu. Yang tidak sejalan dikritik. Emang cuma mereka doang yang mau kritik sana sini begitu kan? Pada akhirnya apa yang terjadi begitu? Ya, yang namanya pemimpin itu harus adil. Siapapun orangnya harus adil begitu kan, ya. Dan sekarang kita lihat saja, parah ini Jokowi begitu kan. Jokowi ini parah ya. Sampai digendong seperti itu begitu. Kalau Rano Karno kan langsung masuk, langsung naik ke perahu karet di situ begitu. Nah inilah yang kemudian perbedaan begitu kan. Kenapa Rano Karno kok si Bang Didul si kritik habis-habisan, sedangkan Gibran ya hanya jalan kaki, Bos. Dan bahkan ya ada seorang ibu-ibu nanya kepada Gibran, Pak ini ada rumah saya mungkin ya kena banjir atau apa begitu kan. Tapi apa kata Gibran begitu kan? Seolah-olah dari ekspresi tubuhnya begitu kan agak mulai kesal. jadi saya kira inilah perbedaan begitu kan ya. Inilah perbedaan ya apa yang terjadi selama ini ya terhadap terhadap bangsa Indonesia begitu kan. Mau ganti siapapun presidennya kalau hanya itu aja nggak bisa. Coba kita lihat kata netizen, Mas Wapres mod lumpur-lumpuran. Wah, rumah kosong malah dicek begitu kan. Seolah-olah tidak percaya bahwa ya banjirnya masuk ke dalam. Jangan-jangan itu ditanyain begitu kan. Ya, ditanyain wah banjirnya masuk ke dalam apa enggak? Ya bisa saja ini. Mak-mak malas pasti belusukan ini. Ini komentar dari netizen ya. Jadi saya kira ya 11-12 begitu kan ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi catatan penting ya kepada kita bahwa ya Jokowi juga sama dulu begitu kan ya. Kalau kita mau masuk gorong-gorong, semua masyarakat Indonesia begitu kan pada awalnya mengatakan wah ini keren, ini bagus. Tapi juga tertipu dengan ulah-ulah yang kemudian menunjukkan ekspresi mereka. Ya kesederhanaan mereka, ya santai-santai mereka. Dan itu sudah diungkapkan oleh kader PDIP begitu kan. Kata siapa Bang? Ya banyak begitu kan. Hasto juga mengungkap seperti itu begitu kan ya. Ya terpesona dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Jokowi pada waktu itu begitu. Coba kita baca komentar dari netizen ya. Bapak anak suka main lumpur ketika hujan demi pencitraan. Wah, ini komentar-komentar netizen loh begitu kan. Coba kita baca lagi. Sidul baru naik perahu karet ya. Udah pada ribut. Gimana kalau sampai digendong? Ya ini digendong begitu kan. Artinya seorang Jokowi digendong sana sini begitu kan. Ya pada akhirnya apa? Ya seolah-olah para pendukung dari Mulyono ini seolah-olah ya orang-orang hebat. Padahal itu aja mereka sama aja dikritik begitu kan. Ya sama aja mereka dikritik. Ini
Bahkan ada yang mengatakan ya, ini ada yang mengatakan begini nih. Semua tingkah petugas partai emang aneh, bin ganjil sesuai instruksi juragan partainya. Ini komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Setidaknya gue gak digaji oleh negara. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Jadi secara tidak langsung bisa digambarkan bahwa pencitraan itu di hari-hari ini sudah tidak lagi modern. Pencitraan dengan berbagai apapun begitu, masyarakat sudah pinter. Sekarang pinter begitu kan ya. Sudah tidak realistis masuk gorong-gorong, jalan kaki begitu kan ya. Kalau ingin punya tantangan dan peduli terhadap rakyatnya, coba ketika banjir, datang mereka begitu kan ya. Datang di situ begitu. Seperti apa yang dilakukan oleh Prabowo misalnya begitu kan. Prabowo datang, terobos banjir di situ. jadi inilah yang kemudian ya banyak sekarang ini ya hanya nangis-nangis, jalan kaki begitu kan ya, masuk gorong-gorong sana sini. Pada akhirnya orang akan melihat, wah ini jangan-jangan pencitraan begitu. Kenapa tidak dilihat dari jauh aja, santai begitu kan? ini ngeri bos, ini ngeri ya. Jadi saya memandang bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini bisa saja masyarakat menggambarkan bahwa ya kenapa kok hanya main lumpur-lumpuran begitu. Benar kata netizen tadi begitu kan ya. Coba kita baca lagi begitu dari komentar dari beritanya ini seperti ini. Ini beritanya, aksi lumpur-lumpuran Gibran di lokasi banjir disamakan dengan Jokowi. Gorong-gorong part 2. Ini dia mengatakan begini ya. Ini Wakil Presiden Wapres RI Gibran Rakabuming Raka belum lama ini melakukan kunjungan ke salah satu lokasi banjir di Bekasi ya. Dalam video yang beredar, putra sulung Jokowi tersebut mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan celana hitam dan memakai sepatu bot karet ya. Salah satu video yang diunggah dari akun ya dari Tan Marem ya, memperlihatkan Gibran Rakabuming ya meninjau kondisi warga setempat ya, termasuk bangunan rumah yang terbenam banjir. Tapi orang-orang akan melihat begitu kan, apakah benar murni begitu kan? Memang kebijakan-kebijakan yang kemudian tampil begitu kan ya di sekarang ini lebih banyak Prabowo begitu kan. Terkesan Prabowo yang mengkonsep ini, terkesan Prabowo yang mengkonsep semuanya begitu. Bahkan cari hutangan pun ya tetap Prabowo. Ya Gibran hanya ikut-ikut sana sini begitu ya. Kalau survei turun tangan begitu kan. Pada akhirnya orang akan melihat begitu, siapa sih sebenarnya presidennya. Pola-pola Gibran itu ya sama ya dengan seorang Jokowi ya. Kalau ada apa-apa turun ke bawah. Turun ke bawah, setelah itu turun ke bawah. Ya, tidak seolah-olah nampaknya kurang memberikan solusi yang terbaik. Ya pada akhirnya masyarakat ya muak juga begitu kan. Pada akhirnya apa? Orang-orang ya ngapain turun ke bawah kalau hanya itu aja. Jadi inilah perbandingan-perbandingan yang muncul begitu. Makanya tidak heran begitu ketika masyarakat ya sudah tahu pola-pola yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi dulu begitu sampai digendong masuk perahu karet di situ. Coba ya kalau kemarin Sidul begitu dikritik habis-habisan. Dikritik habis-habisan bos ya oleh para pemuja-pemuja mereka. Artinya apa? Artinya kalau orang dikritik habis-habisan, kalau junjungannya mereka didukung habis-habisan. Kan ngeri pada akhirnya, tidak sejalan. Kasihan mah ini lebih parah dibandingkan Sidul begitu. Makanya tidak heran ketika masyarakat mengatakan, wah ini aksi lumpur-lumpuran kok seperti ini begitu kan ya. Dan tidak hanya itu juga dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi begitu kan. Ini nih, kalau ini kan tampak tulus begitu kan. Kenapa Bang kok tampak tulus? Ya Deddy Mulyadi itu terjun langsung begitu kan ya saat masuk gorong-gorong terjun langsung di situ begitu kan. Ini Deddy Mulyadi tidak sekedar menyorvei ya, tidak sekedar melihat, tidak sekedar langsung datang begitu, tapi action. Bisa nggak Gibran masuk gorong-gorong lalu kemudian mandi lumpur kayak ginian? Tidak bisa. Mana ada Jokowi mandi lumpur seperti ini begitu kan? Masuk got tiba-tiba ya saat got macet, mumpet dan sebagainya, bisa nggak? Tidak bisa bos. Mana ada ceritanya? Deddy Mulyadi bisa kok begitu kan? Ya sampai basah-basahan, sampai mereka kotor dan sebagainya begitu kan? Artinya apa? Artinya kalau hanya
ingin pantau. Ini kan gimana logikanya? Ya, seperti Gibran turun ke bawah, ya, pakai sepatu bot dan sebagainya begitu. Buat apa? Banjir kan sudah begitu kan, ya. Tinggal masyarakat sibuk, ya, sibuk sana sini untuk membereskan rumahnya. Kalau Deddy Mulyadi begitu kan, ya memang ada genangan di bawah jembatan, ada sumber di bawah jembatan begitu kan ya. Maka di situ datang begitu kan bersama-sama. Sama dengan Prabowo kemarin, masih banjir mereka terobos dengan banjir begitu. Jokowi tidak pernah seperti itu. Gibran tidak pernah seperti itu kok. Jadi pada akhirnya orang akan tahu begitu kan ya. Ya inilah bagian dari mereka. Apakah ini sebuah pencitraan atau tidak? Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.